Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Najwa Sirajudin dari kelas HES 2D akan menerangkan tentang ran, kart, riba, dan juga ariyah. Yang pertama ran, yaitu ran secara etimologis berarti subut atau tetap dan dawam atau terus menerus. Adapun definisi ran secara terminologi adalah menjaga harta, benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi atau dikembalikan atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya atau dia berhalangan untuk melunasinya. Dasar hukum ran yaitu berbagai ulama fikih sepakat bahwa hukum akad ran adalah praktik yang diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 289. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat ran. Rukun adalah unsur-unsur yang wajib ada di setiap transaksi atau akad. Jika ada salah satu unsur yang tidak ada, maka akad itu menjadi fasad atau rusak. Rukun ran ada 4, yaitu yang pertama 2 orang yang melakukan akad ran atau al-qidam. Yang kedua, barang yang digadaikan atau al-marhun. Yang ketiga, hutang atau al-marhun bih. Yang keempat, sihat, ijab, dan kabul. Jika semua ketentuan itu tadi terpenuhi sesuai dengan ketentuan syariah dan dilakukan oleh orang yang layak melakukan tasarruf atau tindakan membelanjakan harta, maka akad tersebut sah. Selanjutnya, syarat akad ran yaitu syarat terkait akid, yaitu orang yang berakad harus sudah balik dan berakal. Yang kedua, syarat marhun bi atau pinjaman. Utang harus dikembalikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman dengan barang jaminan. Selain itu, jumlah utang harus jelas dan terhitung. Yang ketiga, syarat marhun atau barang gadai, yaitu ada beberapa. Yang pertama, jelas dan dapat ditunjukkan milik sah si pemberi agunan. Yang ketiga, bisa dijual dan memiliki nilai yang sama besarnya dengan hutang. Yang keempat, dapat dimanfaatkan menurut ketentuan hukum Islam. Yang kelima, tidak terkait dengan pihak lain. Yang keenam, utuh dan bisa diserah terimakan ke pihak lain secara materi atau manfaatnya. Materi yang kedua yaitu kart. Secara bahasa asalnya adalah kathu atau potongan atau terputus. Sedangkan secara istilah ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu. Dasar hukum kart yaitu berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245, yang artinya siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Berdasarkan Al-Hadis, Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata, bukan seorang muslim mereka yang meminjamkan muslim lainnya 2 kali kecuali yang satunya adalah senilai sedekah. Berdasarkan ijma, para ulama telah menyepakati bahwa al-qard boleh dilakukan. Selanjutnya rukun qard yaitu muktarid atau pihak peminjam, yaitu orang yang meminjam dana atau uang kepada pihak pemberi pinjaman. Selanjutnya mukrid, pihak pemberi pinjaman, yaitu orang atau badan yang memberikan pinjaman dana atau uang kepada pihak peminjam. Yang ketiga, dana atau barang yang dipinjam. Muktarat, yang
dimaksud sejumlah uang atau barang yang dipinjamkan kepada pihak peminjam. Selanjutnya syarat qard, yaitu syarat bagi pihak yang berakad, yaitu yang pertama cakap hukum, balik dan berakal dan tidak dalam keadaan gila, payah atau sakit dan perwalian kecuali dalam kondisi darurat. Yang kedua sukarela atau rida, tidak dalam keadaan dipaksa, terpaksa atau di bawah tekanan. Syarat objek qard yang pertama yaitu barang itu dapat diukur, ditimbang dan ditakar. Kedua, barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam, mal mutakawim. Yang terus syarat akad atau sikhat yang pertama yaitu lafaz yang digunakan harus jelas, yaitu qard dan atau salaf. Yang kedua, bagi mukrid akad ditunjukkan dalam rangka menolong muktarid. Qard dianggap sempurna apabila harta sudah ada di tangan atau diserah. Materi selanjutnya yaitu riba. Riba secara bahasa artinya tambahan atau kelebihan atau ziyadah. Sedang menurut istilah ialah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam utang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya bagi salah satu dari dua orang atau pihak lain yang membuat perjanjian. Hukum dan dasar hukum riba, yaitu riba dalam syariat Islam secara tegas dinyatakan haram. Hukum haram dari riba berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Jenis-jenis riba dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama riba fadli, yaitu tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Ada beberapa syarat agar tukar menukar ini tidak termasuk riba, maka harus ada 3 syarat, yaitu tukar menukar barang tersebut harus sama. Yang kedua, timbangan atau takarannya harus sama. Yang ketiga, serah terima pada saat itu juga. Yang kedua, riba qardi, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang dihutangi. Yang ketiga, riba yad, yaitu riba yang terjadi pada jual beli atau pertukaran yang disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan atau penundaan terhadap penerimaan salah satu barang. Yang keempat, riba nasiah, yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan dilambatkan. Sebenarnya hikmah diharamkannya riba, yaitu menjauhi dari sikap serakah atau tamak terhadap harta yang bukan haknya. Materi selanjutnya yaitu ariyah. Ariyah artinya mengganti pemanfaatan sesuatu kepada orang lain. Ada juga yang menyatakan bahwa ariyah berasal dari kata ura yang berarti kosong. Dinamakan ariyah karena kosongnya atau tidak ada ganti rugi. Sedangkan ariyah menurut istilah adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu, menjaga keutuhan barang dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Hukum dan dasar hukum ariyah yaitu berdasarkan Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 5 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Berdasarkan hadis, yaitu yang artinya pinjaman itu wajib dikembalikan kepada orang-orang yang menanggung sesuatu harus membayar dan
hutang harus ditunaikan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hukum asal ariyah atau pinjam meminjam adalah mubah atau boleh dilakukan. Rukun ariyah yaitu yang pertama adanya mu'ir, yaitu orang yang memberikan pinjaman. Yang kedua adanya musta'ir, yaitu orang yang mendapat pinjaman. Yang ketiga adalah musta'ar, yaitu barang yang akan dipinjam. Yang keempat yaitu adanya sikhat, ijab, dan kabul. Syarat ariyah. Syarat bagi musta'ir: yang pertama, mampu berbuat kebaikan, oleh sebab itu orang gila atau anak kecil tidak sah meminjam barang. Yang kedua, mampu menjaga barang yang dipinjamnya dengan baik agar tidak rusak. Yang ketiga, hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. Syarat bagi mu'ir: yang pertama yaitu berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi. Orang yang dipaksa atau anak kecil tidak sah untuk meminjam barang. Yang kedua, barang itu milik sendiri atau menjadi tanggung jawab orang yang meminjamkannya. Selanjutnya, syarat bagi musta'ar: yang pertama yaitu barang yang dipinjamkan benar-benar milik orang yang meminjamkan. Yang kedua, ada manfaat yang jelas. Yang ketiga, barang itu bersifat tetap, tidak habis setelah diambil manfaatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.